Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 8620820211142 dari prodi 21 PAI 6 dengan mata kuliah Sejarah Agama-Agama. Saya akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai tentang agama Islam. Adapun sub pembahasan yang pertama yaitu pengaruh Islam terhadap peradaban Indonesia. Yang pertama, peradaban dan agama masyarakat Islam. Wilayah Indonesia termasuk kawasan Asia Tenggara. Masyarakat di wilayah ini memiliki peradaban yang tinggi sebelum kedatangan Islam. Hal itu dikarenakan wilayah Asia Tenggara merupakan negara yang memiliki kesamaan budaya dan agama. Bangsa Indonesia dalam sejarah telah mengenal tulisan yang diajarkan oleh para penyebar agama Hindu dan Buddha dan memiliki pengaruh yang cukup lama sejak abad ke-6 atau ke-7 Masehi sampai abad ke-14 dan ke-15 Masehi. Buktinya dapat dilihat dari banyaknya bangunan-bangunan suci untuk peribadatan seperti candi-candi, ukiran, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh Islam terhadap peradaban bangsa Indonesia dan perkembangannya. Islam sebagai agama baru dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kita dapat melihat perkembangan Islam dan pengaruhnya masyarakat di Indonesia yang sangat luas, sehingga agak sulit memisahkan antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan Islam. Maksudnya kebudayaan Islam dalam kebudayaan nasional meliputi yang pertama, pengaruh bahasa. Indonesia sebagai bahasa nasional banyak terpengaruh dari bahasa Arab. Salah satu pengaruhnya dalam bidang nama. Banyak orang yang memiliki nama berdasarkan pada bahasa Arab. Contohnya seperti Muhammad, Abdullah. Kemudian yang kedua, pengaruh adat istiadat. Adat istiadat telah berkembang di Indonesia dan banyak dipengaruhi oleh peradaban Islam. Buktinya adalah mengucapkan salam kepada setiap muslim yang dijumpai. Bukti lainnya adalah berupa ucapan kalimat penting dalam doa. Yang ketiga, pengaruh dalam kesenian dan bangunan ibadah. Dalam bidang kesenian di Indonesia dipengaruhi oleh peradaban Islam. Buktinya terdapat irama kasidah dan lagu-lagu yang berlafazkan ajaran Islam seperti syair, pujian yang mengagungkan nama-nama Allah. Sedangkan dalam bidang bangunan peribadatan dapat dilihat dari banyak bangunan masjid yang ada di Indonesia. Dan pengaruh yang terakhir yaitu pengaruh dalam bidang politik. Ketika kerajaan Islam mengalami masa kejayaan, banyak politik Islam berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan. Misalnya tentang konsep Khalifatullah fil ardi dan Hizilullah fil ardi. Kedua konsep ini diterapkan pada masa pemerintahan kerajaan Islam Aceh Darussalam dan kerajaan Islam Mataram. Kemudian sub pembahasan yang kedua yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ada beberapa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, diantaranya Kerajaan Islam Samudra Pasai, Kerajaan Islam Aceh Darussalam, Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Islam Pajang, Kerajaan Islam Mataram, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Islam Banten, Kerajaan Islam di Kalimantan, dan Kerajaan Islam di Sulawesi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu pemikiran Islam dalam lintas sejarah. Pemikiran yaitu aksi yang menyebabkan pikiran mendapatkan pengertian baru. Sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemikiran Islam adalah pemikiran yang khas sebab pemikiran Islam berasal dari wahyu, yaitu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pembahasan yang keempat yaitu wilayah kajian pemikiran Islam. Ada beberapa wilayah kajian pemikiran Islam yaitu pemikiran bidang kalam, pemikiran bidang fikih, pemikiran bidang tasawuf, pemikiran bidang pendidikan, pemikiran bidang filsafat, pemikiran bidang ekonomi, pemikiran bidang kedokteran dan sains, dan yang terakhir pemikiran bidang politik. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu perkembangan dunia Islam dewasa ini. Islam adalah agama yang berkembang paling cepat di dunia modern ini, sehingga banyak mendapatkan pengikut. Banyak dari negara-negara lain yang baru muncul pada abad ke-20 adalah Muslim.
Negara tersebut merupakan pusat ekonomi yang mengendalikan persediaan yang penting seperti gas alam, minyak, dan mineral. Agama Islam berkembang ke seluruh dunia. Sekarang ada lebih dari 1 miliar umat Islam di Timur Tengah, Afrika, India, Asia Tengah, dan bagian-bagian dunia lainnya. Sedangkan masyarakat Islam yang terbesar terdapat di Indonesia. Hampir 90% dari seluruh jumlah penduduk adalah umat Islam. Masyarakat Muslim yang jumlahnya cukup besar juga berada di Eropa Barat, khususnya di Italia, Jerman, dan Belanda. 5% dari jumlah penduduk Prancis adalah umat Islam. Dapat diperkirakan bahwa Islam tidak lama lagi akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika Serikat setelah agama Kristen. Agama Islam merupakan agama terbesar baik di beberapa negara kaya maupun negara miskin di dunia, dengan Saudi Arabia di satu sisi dari jajaran yang luas dan Sudan serta Bangladesh di sisi lain. Adapun kesannya bahwa agama Islam adalah agama yang memiliki pengaruh yang sangat luas dan sangat cepat, terkhususnya di wilayah Indonesia, sehingga di wilayah Indonesia penduduknya mayoritas umat Islam. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, artinya rahmat seluruh alam. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang keimanan atau keyakinan kepada satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di agama Islam ini juga mengajarkan tentang kasih sayang, keadilan, dan perdamaian, serta mengajarkan tentang ajaran moral dan etika yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian yang sempat saya sampaikan mengenai tentang agama Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.